Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga semuanya senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video podcast kali ini saya mau lanjutkan pembahasan video sebelumnya mengenai perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana saya sudah ceritakan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan beberapa peristiwa yang diperlihatkan dan dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah dari Masjidil Aqsa, Nabi itu diberi tangga ke langit. Lalu Nabi bersama Malak Jibril naik ke langit untuk menuju Sidratul Muntaha dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi melalui satu persatu pintu langit, dari langit pertama sampai langit ketujuh. Nah, uniknya nih, di setiap langit ternyata Malak Jibril tidak masuk gitu aja, tidak bisa masuk begitu saja. Tetapi beliau mengetuk tiap pintu langit dan meminta izin kepada setiap penjaganya, yaitu malaikat. Penjaga pintu langit tersebut selalu menanyakan, siapa yang datang? Man hadza? Lalu Jibril menjawab, saya Jibril. Lalu penjaganya bertanya lagi, man ma'aka? Dengan siapa Anda? Jibril menjawab lagi, Muhammad, dengan Nabi Muhammad. Wa qad ursila ilaihi? Apakah dia telah diutus? Jibril menjawab lagi, ya, dia telah diutus. Baru setelah melalui berbagai pertanyaan, lalu menjawab dengan benar, barulah malaikat penjaga itu bilang, marhaban, selamat datang. Lalu fastaftaha, maka pintu langit pun terbuka. Nah, ini menunjukkan begitu teraturnya sistem kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana harus kita tahu dan yakini bahwa Allah itu merajai mulkus samawati wal ardi, kerajaan langit dan kerajaan bumi. Allah membuat sistem, membuat aturan dan manajemen yang tidak bisa dilewati kecuali dengan izinnya. Allah menciptakan para malaikat yang begitu patuh terhadap perintah Allah dan selalu tepat dalam menjalankan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika malaikat disuruh diam, maka dia akan diam selamanya sampai Allah mengizinkan ia untuk bergerak. Ya, contohnya malaikat penjaga langit dunia yang di dalam riwayatnya itu disebutkan bahwa malaikat itu tidak pernah naik ke langit yang lebih tinggi dan tidak pernah turun ke bumi semenjak ia ditetapkan atau diciptakan sebagai penjaga langit dunia. Tidak pernah mau main gitu ke atas atau ke bawah, tidak, karena selalu taat kepada perintah Allah. Kecuali ketika Allah mengizinkan, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah, malaikat penjaga langit itu, penjaga langit dunia bersama ribuan pengawalnya itu baru turun ke bumi. Begitu juga malaikat-malaikat yang menjaga tiap pintu langit, langit ke-1, langit kedua, dan seterusnya. Bahkan ketika seorang pemimpin malaikat, yaitu Malak Jibril, Malaikat Jibril tetap harus melalui atau melewati SOP ya, atau standar prosedur yang telah ditentukan. Malaikat itu yang menjaga tiap gerbang pintu langit itu tidak bisa disogok atau dipermainkan ya, sebagaimana di Konoha ya. Jadi setiap langit itu malaikat-malaikat menjaga dengan tertib, dengan sesuai tugasnya, tidak bisa disogok, tidak bisa diutak-atik, tidak bisa main, tidak bisa melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah dahsyatnya sistem kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit ya, yang seharusnya jadi contoh bagi kita dalam menerapkan sistem tersebut di dunia, di bumi. Karena kita manusia ini ditakdirkan oleh Allah menjadi makhluk yang menjadi khalifah, yaitu pengemban amanah kerajaan Allah di muka bumi ini. Nah, ternyata di tiap langit tersebut Nabi bertemu dengan manusia lain, yaitu nabi-nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bumi untuk menduduki langit ya, semacam duta dari kerajaan bumi, mungkin seperti itu. Di langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Di langit kedua Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima, Nabi bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Langit ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, nabi-nabi yang dipilih Allah tersebut seharusnya membuat kita penasaran nih,
dan membuat kita ingin menggali kisah-kisah mereka, sehingga kita akan mengerti kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu memuliakan mereka, kenapa Allah memilih mereka untuk menduduki langit-langit tersebut. Mereka adalah para nabi-nabi terdahulu yang memiliki kewajiban yang sama, yaitu berdakwah, mengajarkan tauhid, mengajak manusia kepada kebaikan, dan memakmurkan bumi dengan aturan syariat yang diajarkan oleh Allah. Tidak boleh kita membeda-bedakan para nabi, membeda-bedakan mereka dengan cara yang batil. Misalnya memuliakan nabi yang satu, lalu menghinakan nabi yang lain. Nah, ini tidak boleh. Karena setiap nabi memiliki tugas yang sama, meskipun latar belakang, tantangan, dan cobaan yang dihadapi mereka berbeda-beda, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan mukjizat dan kelebihan yang berbeda-beda pula kepada mereka. Nah, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para pendahulu beliau. Nabi didoakan oleh mereka, Nabi disambut oleh mereka dengan gembira. Nabi dan para nabi yang lain, ya, bersama Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, itu semuanya saling memberikan salam dan saling mendoakan. Ini sungguh indah, dan sesungguhnya kaum muslimin juga harusnya seperti itu. Ketika bertemu dengan saudara sesama muslim, ya, apalagi harusnya saling mendoakan, bahkan terutama kepada saudara dekat, ya, kepada anak, kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik. Nah, seharusnya gitu. Setiap bertemu seharusnya pertama itu saling mendoakan, ya. Tetapi kadang kita, terutama di Indonesia ini, seringkali sungkan atau malu, ya, karena tidak biasa mau mendoakan ketika bertemu itu. Misalnya ketika kita mau pamitan ke kakak, ke adik, atau bahkan ke orang tua, ya, kita tidak saling mendoakan gitu. Misalnya, semoga Allah melindungimu, semoga Allah menjagamu, semoga Allah merahmatimu, ya. Atau minimal ucapkan salam deh. Kita kadang salam aja malu, ya, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Nah, seperti itu. Padahal para nabi, para rasul itu sangat mencontohkan hal itu. Sebagaimana nabi bertemu di langit, ya. Ini dicontohkan. Nabi Muhammad didoakan dan dipuji oleh Nabi Adam alaihissalam. Wahai anakku yang soleh, nabi yang soleh, dan seterusnya. Ada juga yang dengan lafaz wahai saudaraku yang soleh, al-akhis soleh, ya, nabi yang soleh, dan seterusnya. Nah, ini harusnya jadi contoh. Nah, insya Allah jika kita saling memuji, saling mendoakan, saling mendukung, dunia ini akan sangat indah dan damai. Namun jika sebaliknya, jika kita hanya saling cari kesalahan, saling menghina orang lain, saling mencari kesalahan saudara-saudara kita yang lain, nah, ini tentunya tidak akan terjadi kedamaian dan ketenangan di antara kita. Kita lihat sekarang saja di media sosial, contohnya orang-orang yang merasa paling punya ilmu ini seringkali saling menjelekkan ahli ilmu yang lain, saling salahkan, saling sebut si A ini bodoh, si B dungu, si C kurang ajar, dan seterusnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka saya di sini ngajak, marilah kita fokus untuk saling menghormati dan menghargai sebagaimana yang Nabi lakukan, sebagaimana yang para nabi lakukan. Adapun antar kita ada kekurangan, yaitu wajarlah, ya, kita saling mengingatkan dengan cara yang baik seharusnya. Nah, teman-teman sekalian, setelah Nabi sampai di langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, sampailah beliau ke Sidratul Muntaha, yang merupakan nama sebuah tempat tertinggi di langit ketujuh, yang bentuknya di dalam riwayat itu seperti pohon bidara, yang menjadi batas akhir perjalanan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah Sidratul Muntaha ini disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat An-Najm ayat 13-14. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha, yang artinya, dan sungguh dia, yaitu Nabi Muhammad, telah melihatnya dalam rupa yang asli. Inda Sidratil Muntaha, ketika di Sidratil Muntaha. Maknanya wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Menurut salah satu riwayat dijelaskan, di dalam Sidratul Muntaha itu Nabi SAW melihat rupa asli malaikat Jibril yang memiliki 600 sayap, yang mana tiap-tiap sayap tersebut sanggup menutupi jagat raya, dan tiap-tiap sayap malaikat Jibril itu menaburkan intan dan yakut yang
Dari mana asalnya itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat besar malaikat Jibril dan apalagi seluruh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita mengkaji kisah ini, kita menjadi merasa kecil, kita menjadi tidak punya alasan untuk menyombongkan diri di hadapan manusia, apalagi menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi juga diperlihatkan keadaan surga yang begitu indah dengan sungai-sungainya, dan sebaliknya Nabi juga diperlihatkan keadaan neraka yang sangat mengerikan. Dan ini semakin menambah-nambah keyakinan Nabi Muhammad dan mengokohkan keimanan Nabi, sehingga ini menjadi bekal Nabi untuk berdakwah kepada umat manusia yang lain. Karena tentu saja ketika kita sudah mengalami atau melihat sendiri apa yang kita ucapkan, maka akan semakin percaya diri dan semakin yakin kita dalam mengemban misi kebenaran. Nah, Nabi Muhammad ini kan menjadi pemimpin seluruh alam, rahmatan lil alamin, sehingga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan akses untuk mengetahui seluruh sisi alam, bahkan dibawa ke masa depan, ke masa lalu, ya, dipertemukan dengan orang masa-masa lalu, dan juga diperlihatkan keadaan manusia di masa depan, di surga dan di neraka. Nah, ini ada dalam kekuasaan Allah. Kita tentunya kalau mengukur dengan ukuran manusia, ya tidak akan masuk di pikiran kita. Tetapi ketika kita meyakini Allah yang Maha Kuasa, tentunya ini akan sangat bisa dimengerti. Nah, singkat cerita nih, Nabi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi ternyata diberi kewajiban oleh Allah. Allah mewajibkan kepada Nabi dan umat Nabi Muhammad, kita semuanya, diwajibkanlah sholat yang jumlahnya 50 waktu. Lalu setelah itu Nabi terima aja nih 50 waktu sholat. Lalu malaikat Jibril menemani lagi Nabi untuk turun, menemui Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak berkata apapun, lalu menemui Nabi Musa di langit ke-6. Maka saat bersama Nabi Musa, Nabi Muhammad ditanya oleh beliau, oleh Nabi Musa, "Wahai Muhammad, apa yang telah diwajibkan Allah kepadamu dan kepada umatmu?" Nabi menjawab, "Allah telah mewajibkan kepadaku dan kepada umatku untuk mengerjakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam." Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad ketika mendengar bahwa Nabi dan umatnya ini diwajibkan sholat 50 waktu, meminta kepada Nabi untuk kembalilah ke hadapan Allah, lalu meminta keringanan untuk dirimu dan umatmu. Kenapa? Sebab sesungguhnya umatmu tidak akan kuat mengerjakannya. Sungguh, benar saya ini sudah coba ya kepada orang-orang sebelum umat kamu. Di umatku saja perintah sholat itu lebih ringan. Ya, diriwayatkan di satu riwayat Nabi Musa dan umatnya ini diperintahkan sholat pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat. Namun umat Nabi Musa tetap sulit untuk mengerjakan, dan banyak yang tidak sanggup untuk mengerjakan sholat tersebut. Sementara umatmu, kata Nabi Musa, umat Nabi Muhammad itu lebih ringkih jasadnya, lebih ringkih badannya, lebih lemah hatinya, penglihatannya, dan pendengarannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan masukan dari Nabi Musa tersebut, yang akhirnya atas persetujuan Jibril juga, Nabi akhirnya naik lagi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah mengurangi yang tadinya 50 waktu, saya kurangi jadi 5, akhirnya jadi 45. Akhirnya turun lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap Nabi Musa, lalu ternyata sama Nabi Musa dibilang lagi bahwa umatmu masih tidak akan kuat. Akhirnya bolak-baliklah Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikurangi 5 hingga menjadi 5 waktu sholat. Namun saat itu Allah tetap menetapkan bahwa 1 kali sholat itu sebanding dengan 10 kali sholat, sehingga 5 kali waktu sholat itu tetap menjadi 50 kali waktu sholat. Nah, ini menjadi penekanan kepada kita, kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa penting dan berharganya sholat 5 waktu sebanding dengan sholat 50 waktu. Nah, 5 waktu ini pun Nabi Musa sebenarnya masih bilang bahwa 5 waktu itu pun masih berat. Tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah merasa malu untuk kembali dan memilih untuk menerima saja.
ridho saja terhadap kewajiban sholat 5 waktu. Jadilah yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad ini sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan sholat subuh. Yang mana ini sangat penting untuk dilakukan. Nah, timbullah pertanyaan, apakah Allah bisa ditawar oleh hambanya sehingga dari 50 waktu jadi 5 waktu nih? Berarti Allah kalah dong sama Nabi Musa, ya. Apakah seperti itu? Atau seperti apa sebenarnya maksud dari kisah pengurangan waktu sholat tersebut? Nah, tentu saja ini bukan berarti Allah bisa ditawar-tawar. Tetapi untuk menetapkan sesuatu seringkali Allah membuatkan skenario atau proses di dalamnya. Sebagaimana Nabi Adam yang akan menjadi khalifah di bumi, tetapi melalui makan buah khuldi, ya, atau sejarah-sejarah lainlah yang berkaitan. Jadi Allah membuat skenario-skenario untuk menetapkan sesuatu. Jadi tentu saja Allah terlebih dahulu memang lebih tahu keadaan hamba dan umat Nabi Muhammad. Mana mungkin seorang Nabi Musa misalnya atau seorang nabi bisa lebih tahu daripada penciptanya atau pengutusnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya manusia, yang namanya makhluk tentu pengetahuannya terbatas. Allah yang menciptakan tentu lebih tahu. Hanya saja Allah ingin menunjukkan sesuatu yang sebetulnya hakikatnya ya wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Tetapi kita sebagai hamba dituntut untuk bertafakur dan mengambil hikmah atau pelajaran dari setiap kisah, ya. Nah, di antara pelajaran yang bisa diambil dari kisah tersebut adalah yang pertama, ini menunjukkan begitu pentingnya sholat dan menunjukkan bahwa sholat adalah ibadah ritual yang paling utama dalam Islam. Dalam pensyariatan berbagai perintah ibadah dalam Islam tidak ada yang seperti sholat, yang mana Nabi sampai harus menembus 7 lapis langit dan bertemu langsung dengan Allah. Tidak ada saum, haji, ya. Nabi saat itu sedang di bumi. Tapi ketika Allah mau mewajibkan sholat 5 waktu, Nabi sampai diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Isra wal Mi'raj hanya untuk syariat sholat. Lalu yang kedua, ini menunjukkan kasih sayang Allah, yang mana Allah lebih tahu dan Allah tidak akan membebani hambanya di luar kemampuan mereka. Sehingga Allah menetapkan sholat 5 waktu dengan aturan yang tidak mempersulit. Silakan saja teman-teman kaji fikih, lalu cari letak di mana sulitnya sholat. Sebenarnya kan sholat itu sangat mudah, sholat itu sebentar, sholat itu sangat enteng. Hanya saja nafsu dan syahwat kita yang membuatnya berat. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala yang besar, ya. Minimal 10 kali lipat setiap kali sholat. Jadi Allah tahu dari awal juga Allah ingin menetapkan sholat itu 5 waktu seperti itu. Karena Allah lebih tahu keadaan hambanya. Nah, yang ketiga, kisah ini mengajarkan kepada kita bagaimana seorang Nabi Muhammad SAW itu begitu mudah menerima nasihat. Jadi kita jangan anti kritik, anti saran, anti nasihat. Nabi Muhammad meskipun menjadi seorang pemimpin para nabi dan rasul, menjadi kekasih Allah dan menjadi hamba pilihan Allah, Nabi tetap menerima masukan dari orang lain. Sebagaimana tadi Nabi menerima masukan dari Nabi Musa, ya. Selama itu untuk kebaikan, Nabi selalu mendengarkan dan menerima. Lihat saja dalam sejarah kisah Nabi SAW. Nabi Muhammad senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya untuk memutuskan sesuatu perkara. Nabi selalu mendengarkan keluhan dan masukan dari para sahabat tanpa menyombongkan diri. Padahal beliau itu yang paling cerdas, yang paling pintar, yang paling tahu di antara seluruh manusia. Karena Nabi dibimbing oleh wahyu. Tapi Nabi mengajarkan kita untuk senantiasa menerima nasihat, saling menasihati, bisa menasihati dan juga bisa menerima nasihat. Jadi Nabi tidak pernah menyombongkan diri, ya. Lalu siapa kita? Nabi bukan, Rasul bukan, ulama bukan, tapi kita seringkali menutup diri dari nasihat. Tidak bisa menerima masukan, merasa diri sudah baik dan sudah benar. Padahal tidak ada manusia yang lebih benar dan lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman semua, jadi itu mungkin sebagian pelajarannya, dan semoga teman-teman bisa mengambil lebih banyak, ya, dari kisah-kisah yang saya utarakan.
Yang mana mudah-mudahan dengan kisah Isra wal Mi'raj ini kita bisa menjadi orang-orang yang bisa mengambil hikmah pelajaran sehingga menjadi pribadi yang lebih berkualitas, terutama dari sisi ritual ibadah sholat kita ya, menjadi semakin meningkat kualitasnya, semakin semangat, semakin sadar akan pentingnya sholat. Lalu dari sisi ilmu dan wawasan kita semakin bertambah, dan juga bisa semakin meneladani keteguhan dan kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah kita dalam kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.